semua orang bicara tentang uang. Di warung kopi, orang bicara tentang kripto. Di ruang rapat, orang bicara tentang portofolio. Di ruang keluarga, orang bicara tentang tagihan. Di kamar yang senyap, orang bicara dengan dirinya sendiri, tentang cemas, gagal, takut, dan harapan. Tapi di antara semua percakapan itu, ada satu hal yang jarang diakui. Kita semua membuat keputusan keuangan yang tidak rasional. Dan kita malu karenanya. Karena dari kecil, kita diajarkan bahwa uang harus dikelola dengan logika. Risiko harus diukur dengan angka. Keputusan harus rasional, terukur, sistematis. Tapi kenyataannya, hidup tidak pernah sistematis. Di kepala kita, tidak ada sel-sel rumus seperti Microsoft Excel. Tidak ada kolom, risiko, tidak ada grafik, ROI. Yang ada adalah memori, tentang masa kecil yang pernah dihantui utang keluarga. Tentang mimpi orang tua yang gagal karena inflasi. Tentang rasa sakit kehilangan pekerjaan tiba-tiba. Tentang ketakutan tidak bisa menyekolahkan anak. Dan di atas semua itu, ada perasaan ingin selamat. Bukan jadi kaya, tapi cukup untuk tidur nyenyak. Maka ketika kamu memilih menyimpan uang di bawah kasur, bukan di deposito, itu bukan karena kamu bodoh. Tapi karena kamu pernah melihat bank bangkrut di masa lalu. Ketika kamu memilih beli rumah meski tahu itu bukan investasi terbaik, itu bukan karena kamu malas berhitung. Tapi karena kamu butuh rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh angka. Rasionalitas adalah kata suci dalam ilmu ekonomi. Tapi siapa yang menentukan apa itu rasional? Model, statistik, Harvard Business Review. Masalahnya, model itu tidak pernah mengalami kelaparan. Statistik itu tidak pernah punya orang tua yang bangkrut. Teori itu tidak tahu rasanya menahan malu karena gagal membayar cicilan. Kita hidup dalam dunia yang terlalu cepat menghakimi keputusan orang lain sebagai tidak rasional, padahal kita bahkan tidak tahu kisah di baliknya. Setiap keputusan keuangan adalah hasil dari jalur hidup seseorang. Tanggal lahirnya, lingkungannya, ketakutannya, traumanya, harapan yang disimpannya diam-diam. Morgan Housel menyampaikan bahwa pengalaman pribadi lebih kuat daripada data. Karena pengalaman melibatkan rasa, sementara data hanya angka di atas kertas. Itu sebabnya, seseorang yang pernah hidup di era inflasi gila-gilaan akan selalu menyimpan emas meski harga emas stagnan. Seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan akan lebih suka menyimpan uang tunai di dompetnya, karena melihat fisik uang membuatnya merasa aman. Seseorang yang hidup di keluarga yang boros akan jadi pelit luar biasa, bahkan pada dirinya sendiri. Semua itu bukan logis, tapi masuk akal, karena mereka tidak hidup di spreadsheet, mereka hidup dalam cerita. Orang kaya bisa mengambil risiko besar, karena kalau gagal, mereka tetap punya jaring pengaman. Orang miskin tidak bisa mengambil risiko itu, karena kalau gagal, habis sudah. Maka jangan heran kalau orang miskin menolak asuransi, karena uang premi lebih dibutuhkan untuk makan. Orang tua memilih menabung lewat arisan, karena mereka tidak percaya pada bank. Anak muda memilih beli saham spekulatif, karena mereka tidak punya apapun yang bisa hilang. Semua itu masuk akal dalam dunia masing-masing. Rasionalitas bukanlah standar mutlak. Ia adalah hasil interaksi antara data dan trauma. Mungkin kamu pernah merasa, kenapa aku takut sekali kehilangan uang, padahal aku punya cukup? Kenapa aku susah sekali menabung, padahal penghasilanku lumayan? Kenapa aku lebih percaya uang tunai daripada investasi? Dan kamu berpikir, mungkin aku bodoh, mungkin aku tidak rasional, tapi izinkan kami berkata, kamu tidak sendirian. Di luar sana, jutaan orang mengambil keputusan yang sama anehnya. Karena hidup memang tidak dirancang untuk rasionalitas sempurna. Hidup dirancang untuk bertahan, dan dalam bertahan, logika seringkali kalah oleh rasa. Dan itu tidak masalah, karena yang penting bukan menjadi benar, tapi tetap bertahan, terus hidup, dan merasa aman. Morgan Housel menyimpulkan bahwa, being reasonable may beat being rational. Because reasonable means you will stick with it. Dalam dunia keuangan, banyak keputusan, benar, yang ditinggalkan karena terlalu kaku. Tapi keputusan, masuk akal, sering bertahan, karena terasa dekat dengan hidup. Maka menabung sedikit-sedikit lebih baik daripada rencana tabungan sempurna yang tidak dijalankan. Investasi konservatif yang bikin tidur nyenyak lebih baik daripada portofolio agresif yang bikin cemas tiap malam. Setiap kebiasaan keuangan, baik atau buruk, punya cerita.
dan cerita itu layak dihormati. Jika kamu pelit, mungkin kamu pernah kehilangan segalanya. Jika kamu boros, mungkin kamu sedang menebus masa kecil yang keras. Jika kamu takut investasi, mungkin kamu pernah tertipu. Itu semua bukan dosa, itu jejak, dan jejak itulah yang membentuk jalanmu. Sebelum kamu menghakimi keputusan orang lain, bertanyalah, apakah aku tahu cerita hidupnya? Sebelum kamu menyesali keputusan finansialmu sendiri, bertanyalah, apakah keputusan itu membantuku bertahan di masa-masa sulit? Jika ya, maka itu bukan kegagalan. Itu adaptasi, dan adaptasi adalah inti dari bertahan hidup. Bab 11 ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang empati, tentang memahami bahwa manusia lebih rumit daripada angka. Dan dalam kerumitan itu, kita semua mencari hal yang sama. Ketenangan, kebebasan, dan keamanan untuk orang-orang yang kita cintai. Maka kalau kamu pernah merasa keputusanmu tidak masuk akal, tenanglah, karena kamu tidak sendiri. Dan kadang, dalam dunia yang bising oleh teori, menjadi wajar lebih revolusioner daripada menjadi benar. Di sebuah kantor keuangan di pusat kota, seorang analis muda menyelesaikan laporan 40 halaman untuk presentasi investasi hari Senin. Ia memakai Excel yang rapi, grafik Monte Carlo, teori probabilitas, dan data tren 10 tahun terakhir. Semuanya tampak sempurna, namun, saat ia menutup laptop dan berjalan pulang menyusuri keramaian kota, pikirannya penuh kekacauan. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau pasar ambruk minggu depan? Bagaimana kalau aku tidak bisa bayar cicilan rumahku? Rasional di rapat, emosional saat tidur sendiri. Kita bisa tampak rasional dalam forum, mengutip teori portofolio, prinsip manajemen risiko, atau hasil studi akademis. Tapi ketika sendiri, di malam hari, yang kita pikirkan bukanlah grafik, melainkan orang tua kita yang mulai menua, anak kita yang belum punya asuransi, tagihan rumah sakit yang masih menggantung, cemas tak terlihat, yang lebih berat dari angka manapun. Karena kita bukan robot yang hidup dari kalkulasi. Kita manusia yang hidup dari rasa aman. Apa itu rasional? Dalam dunia keuangan, rasional sering diartikan sebagai mengambil keputusan dengan probabilitas terbaik, menghindari bias dan emosi, mengutamakan hasil jangka panjang, tidak terpengaruh ketakutan atau keserakahan. Tapi mari jujur, siapa di antara kita yang sepenuhnya mampu melakukan itu? Seorang investor tidak membeli saham karena ia yakin sepenuhnya pada perusahaan, tapi karena ia takut ketinggalan, FOMO. Seorang ibu tidak membeli asuransi karena itu, rasional, tapi karena ia tidak ingin anaknya sengsara kalau sesuatu terjadi padanya. Apakah itu salah? Tidak, itu manusiawi. Mengapa orang irasional sebenarnya masuk akal? Mari kita lihat dua kisah nyata. Bapak Gito, tukang becak yang menyimpan uang di kaleng susu. Bapak Gito pernah menyimpan uangnya di bank lokal. Tapi tahun 1998, saat krisis menghantam Indonesia, ia melihat antrean panjang orang yang gagal menarik uang mereka. Sejak itu, ia tidak pernah percaya pada bank. Ia menyimpan uangnya di dalam kaleng susu, dikubur di belakang rumah. Secara teori, keputusan itu tidak rasional. Ia kehilangan bunga, tergerus inflasi, dan berisiko kehilangan uangnya karena kebakaran atau pencurian. Tapi secara pengalaman, ia merasa aman. Dan itu cukup. Anissa, karyawan muda yang terlalu konservatif. Anissa baru bekerja 3 tahun, gaji lumayan, belum menikah. Ia menabung 60% gaji bulanannya, tapi semua disimpan dalam rekening tabungan biasa. Teman-temannya menyarankan reksadana, saham, atau bahkan properti. Tapi Anissa pernah melihat orang tuanya bangkrut karena investasi bodong saat ia SMA. Ia tidak ingin kejadian itu terulang. Maka ia tidak ambil risiko. Ia lebih suka tenang daripada kaya. Rasional? Mungkin tidak. Tapi masuk akal? Sangat. Perbedaan antara benar dan cocok. Bayangkan ada dua strategi investasi. Strategi A menghasilkan return 15% per tahun, tapi fluktuatif dan membuatmu stres setiap minggu. Strategi B hanya menghasilkan return 8% per tahun, tapi kamu bisa tidur nyenyak dan konsisten menjalaninya. Secara statistik, A lebih benar. Tapi kalau kamu tidak bisa bertahan di A, maka B lebih cocok. Morgan Housel menyebut ini sebagai stick-with-itness, kemampuan bertahan lebih penting dari keunggulan teori.
Keputusan terbaik bukanlah yang optimal di kertas, tapi yang bertahan dalam kenyataan. Rasionalitas itu relatif. Apa yang masuk akal untuk seorang eksekutif muda di kota besar, tidak akan masuk akal bagi ibu rumah tangga di desa. Seorang pemilik bisnis mungkin siap mengambil risiko besar demi pertumbuhan. Seorang buruh harian lebih memilih stabilitas, karena risiko kecil pun bisa menghancurkan hidupnya. Rasionalitas bukan soal benar salah, tapi tentang konteks. Risiko itu personal. Salah satu kesalahan dunia keuangan adalah menganggap risiko sebagai angka objektif. Padahal risiko itu subjektif. Bagi seseorang yang kaya, kehilangan 10 juta bukan masalah. Bagi orang yang hidup pas-pasan, kehilangan 500.000 bisa jadi tragedi. Jadi ketika seseorang enggan investasi karena takut kehilangan, jangan langsung sebut mereka tidak rasional. Mungkin mereka hanya melindungi sisa keberanian yang masih mereka punya. Rasionalitas yang mengabaikan realita adalah ilusi. Sistem keuangan dunia kadang dibangun di atas anggapan bahwa manusia adalah makhluk logis. Bahwa semua orang akan memilih return terbaik, risiko terkecil, strategi teroptimal. Tapi kenyataan menunjukkan, orang kaya tetap miskin karena boros. Orang miskin jadi mapan karena disiplin. Banyak orang sukses karena berani melawan teori. Karena yang bertahan bukanlah yang paling logis, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Kamu tidak sendirian. Jika kamu menolak investasi meski semua orang menyuruhmu, terlambat masuk ke pasar karena takut rugi, tidak membeli rumah karena takut cicilan, kamu mungkin tidak rasional menurut buku teks, tapi kamu masuk akal menurut pengalamanmu. Dan kamu tidak sendiri. Bab ini ingin mengajak kita untuk berhenti merasa gagal karena tidak bisa jadi manusia rasional. Kita bukan robot, kita punya masa lalu, kita punya rasa takut. Kita punya orang-orang yang ingin kita lindungi. Maka saat dunia menertawakan keputusanmu sebagai bodoh, ingatlah. Kebodohan menurut orang lain bisa jadi adalah kebijaksanaan yang menyelamatkanmu. Kadang kita tidak memilih yang paling benar. Kita memilih yang membuat kita tetap kuat berdiri. Teori adalah pilar, tapi emosi adalah pondasi. Bayangkan seorang arsitek membangun rumah dengan struktur terbaik di dunia, rancangan sempurna, simulasi tahan gempa, dan material kelas atas. Namun fondasinya dibangun di atas pasir, karena dianggap tidak penting. Apa yang terjadi? Bangunan itu pasti runtuh, cepat atau lambat. Begitu juga keputusan finansial, teori adalah pilar. Tapi emosi dan psikologi adalah fondasi. Dan fondasi ini tidak bisa diabaikan hanya karena tak bisa dihitung dalam Excel. Saat realita menamparkan logika, pikirkan ini. Seorang suami tidak jadi membeli saham yang direkomendasikan karena istrinya cemas kehilangan uang tabungan keluarga. Seorang ibu tidak jadi membuka usaha karena takut gagal dan tidak bisa menghidupi anaknya. Kita bisa dengan mudah menilai mereka tidak rasional. Tapi mari jujur, apakah sebuah return 12% lebih penting dari kebahagiaan dan ketenangan pasangan hidup? Apakah risiko 30% lebih rendah layak bila mengorbankan kedamaian batin? Tidak semua keputusan harus logis, tapi semua keputusan harus bisa dijalani. Ketika risiko tidak dihitung, tapi dirasakan. Orang sering berkata, risk is measurable, tapi bukan begitu cara manusia berfungsi. Kita tidak merasa risiko sebagai angka di grafik. Kita merasa sesak napas, gelisah, tidak bisa tidur, berkeringat saat membuka rekening. Dan itu cukup untuk menghancurkan logika manapun. Emosi tidak bisa ditiadakan hanya karena Anda membaca buku keuangan. Mereka akan tetap hadir, diam-diam, tapi kuat. Otak kita tidak didesain untuk Excel, tapi untuk bertahan. Ada alasan mengapa otak kita tidak seperti spreadsheet. Selama ribuan tahun evolusi, otak manusia tidak berkembang untuk mengoptimalkan return, tapi menghindari ancaman. Kita lebih cepat bereaksi terhadap kerugian daripada keuntungan. Kita lebih cemas kehilangan daripada bahagia mendapatkan. Kita lebih takut gagal daripada semangat mencoba. Ini bukan kelemahan, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Maka ketika kamu membuat keputusan keuangan yang menurutmu tidak optimal, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin otakmu hanya sedang berusaha melindungimu. Charlie Munger dan tidak harus pintar, tapi harus sabar. Charlie Munger, partner legendaris Warren Buffett, pernah mengatakan, "It's not about being brilliant. It's about avoiding stupidity."
Again and again and again. Ia dan Buffett tidak selalu memilih investasi dengan potensi return tertinggi. Mereka lebih suka memilih yang mereka pahami, mereka percayai, dan bisa mereka pegang saat pasar ambruk. Apa artinya? Mereka tidak selalu rasional dalam arti matematis, tapi mereka masuk akal dalam konteks psikologis mereka sendiri. Reasonable rasional, tapi itu tidak salah. Mari kita definisikan. Rasional, mengambil keputusan yang optimal secara teori. Masuk akal, reasonable, mengambil keputusan yang kamu bisa jalani berdasarkan kehidupan nyata, emosi, nilai, dan pengalamanmu. Di dunia keuangan nyata, kita lebih sering harus memilih yang bisa kita pertahankan, bukan yang terbaik di kertas. Contohnya, menyisihkan uang dalam bentuk tunai meski tahu inflasi akan memakannya, demi ketenangan. Memilih cicilan rumah tetap daripada floating, meski secara hitungan jangka panjang lebih mahal, demi prediktabilitas. Menyimpan dana darurat 12 bulan, bukan 6 bulan, karena kita takut kehilangan pekerjaan dan butuh rasa aman ekstra. Dan semua itu sah, bahkan lebih bijak dalam jangka panjang. Uang dan hidup adalah siklus, bukan rumus. Kehidupan tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Maka keputusan finansial pun tidak bisa dipaksa lurus. Ada waktu ketika kamu bisa agresif. Ada waktu ketika kamu harus mundur. Ada masa ketika kamu ingin tumbuh. Ada masa ketika kamu cukup ingin stabil. Rasionalitas yang dipaksa di segala waktu justru akan membuat kita retak. Seperti dalam yoga, kekuatan sejati bukan dari ketegangan, tapi dari keseimbangan. Dan keseimbangan itu berasal dari mengenal tubuh kita sendiri, bukan dari meniru guru di depan. Kutipan inspiratif, Morgan Housel. Do not aim to be coldly rational when making financial decisions. Aim to be just reasonable. Reasonable people have an advantage, because reasonable decisions stick. Orang yang terlalu rasional seringkali membuat keputusan yang tidak bertahan lama. Tapi orang yang masuk akal, meskipun tidak optimal secara teori, bisa berjalan jauh. Karena keputusan mereka berasal dari kedalaman hidup mereka sendiri. Kamu tidak perlu jadi ahli keuangan untuk mengambil keputusan baik. Kamu tidak perlu selalu mengikuti teori demi terlihat pintar. Yang penting adalah kamu bisa tenang dengan keputusanmu, dan kamu bisa bertahan menjalaninya. Karena dalam uang, seperti dalam hidup, yang bertahan, menang. Banyak keputusan yang tampak bodoh bagi orang lain, tapi menjadi satu-satunya hal yang membuat kita tetap utuh. Ketika angka tidak mewakili kehidupan, pernahkah kamu melihat seseorang menolak tawaran investasi dengan return tinggi? Dari luar, keputusan itu terlihat konyol. Namun, jika kamu selami dalam, orang itu mungkin pernah bangkrut karena keputusan yang logis. Mungkin ia masih trauma saat kehilangan rumah karena percayakan uangnya ke sistem yang menurut teori, aman. Mungkin istrinya sakit, dan ia lebih memilih stabilitas 5% daripada probabilitas 20% yang datang dengan resiko stres luar biasa. Itulah dunia nyata. Rasionalitas seringkali tidak memperhitungkan luka, kehilangan, ketakutan, dan sejarah hidup seseorang. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, ada seorang pedagang tempe bernama Pak Rahman. Tempenya laris, pembeli loyal, ia diminta ekspansi ke 5 kota besar. Bahkan ditawari investor dari Jakarta. Apa jawabnya? Saya sudah cukup. Kalau saya besar, saya sibuk. Kalau saya sibuk, saya tidak bisa ketemu cucu. Buat apa untung banyak tapi umur saya tidak panjang? Secara bisnis, ia mungkin tidak rasional. Tapi secara hidup, ia sangat masuk akal. Ia tahu apa yang ia cari, apa yang ia pertahankan. Rasionalitas tanpa konteks sama dengan ilusi. Kita seringkali terjebak dalam ilusi. Saya harus membuat keputusan terbaik. Tapi kita lupa bertanya, apakah terbaik, menurut teori juga, terbaik, dalam kehidupan saya? Apakah angka di atas kertas itu mencerminkan kegelisahan saya, keluarga saya, nilai-nilai saya? Keputusan yang optimal secara teori bisa menjadi racun bila tidak mempertimbangkan konteks. Teori buta akan kenyataan. Contoh, menabung di saham indeks selama 30 tahun memberikan return tertinggi. Tapi kamu tidak bisa tidur saat pasar turun 40%. Kamu jual di titik rendah. Kamu rugi besar. Secara teori, kamu seharusnya untung. Secara kenyataan, kamu tidak tahan menghadapi volatilitas. Disinilah logika bisa menipu.
Karena logika mengabaikan emosi, dan emosi mengontrol tindakan kita. Manusia adalah makhluk perasaan, bukan kalkulator. Apa yang terjadi saat kamu melihat saldo menurun? Detak jantung meningkat, kamu panik, kamu berpikir ingin keluar, kamu menyesal masuk. Bahkan ketika kamu tahu bahwa pasar akan kembali naik, tubuhmu tidak mengikuti logika. Logika memberitahu kamu harus bertahan. Tapi rasa takut berbisik, keluar sekarang sebelum lebih parah. Dan kamu tahu siapa yang lebih keras suaranya saat panik. Emosi. Kutipan reflektif dari Morgan Housel. The correct answer to most financial questions is not what makes sense on paper. It's what helps you sleep at night. Ini bukan tentang menemukan strategi terbaik secara matematis. Ini tentang menemukan strategi yang kamu bisa pertahankan di tengah badai kehidupan. Reasonable decision, weak decision. Banyak yang berpikir kalau kamu tidak memilih opsi paling rasional, berarti kamu lemah, bodoh, atau malas berpikir. Padahal kenyataannya, orang yang memilih untuk tidak berhutang, meski punya modal besar untuk leverage, bisa jadi sedang melindungi kesehatannya. Orang yang menyimpan uang tunai, walau tahu nilainya tergerus inflasi, mungkin pernah trauma dengan krisis moneter. Orang yang memilih reksadana konservatif ketimbang saham teknologi, bisa jadi sedang menjaga ketenangan pasangan dan keluarganya. Semua ini bukan kelemahan, semua ini adalah bentuk kebijaksanaan hidup. Dunia finansial harus memahami keberagaman psikologis. Tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua orang. Karena kita tumbuh di lingkungan berbeda. Kita membawa trauma, harapan, dan nilai yang berbeda. Kita punya toleransi stres yang berbeda. Satu hal yang pasti, tidak ada satupun orang yang benar-benar rasional. Tapi semua bisa berusaha menjadi masuk akal sesuai kondisi masing-masing. Seperti seorang ayah yang memilih pulang lebih cepat dari kerja, bukan karena malas, tapi karena ingin menemani anaknya belajar. Begitu juga dengan keuangan. Kadang kita memilih lebih rendah, bukan karena bodoh, tapi karena kita lebih tahu apa yang paling berarti. Dan itu jauh lebih bijak dari sekadar terlihat pintar di mata orang lain. Semua orang ingin terlihat pintar, tapi lebih penting untuk tetap waras. Rasionalitas, kompas yang akurat, tapi tak selalu relevan. Dalam teori keuangan, kita diajarkan bahwa rasionalitas adalah kompas utama. Diversifikasi itu wajib. Jangan simpan uang tunai terlalu banyak. Ambil risiko ketika masih muda. Gunakan compound interest secepatnya. Semuanya benar, di atas kertas. Tapi apa artinya jika kamu tidak bisa tidur karena fluktuasi pasar? Kamu jadi cemas dan hubunganmu terganggu. Kamu jadi lupa hidup karena terlalu sibuk mengejar optimalitas. Itulah titik di mana rasionalitas mulai kehilangan makna praktis. Kewarasan, pelindung utama yang sering diremehkan. Kewarasan bukan berarti kamu anti logika. Kewarasan berarti kamu tahu batasmu. Kewarasan berarti kamu menyadari bahwa kamu manusia, bukan mesin algoritma. Coba bayangkan, seorang ayah yang memilih asuransi lebih mahal karena pengalaman masa kecilnya kehilangan orang tua tanpa perlindungan. Seorang ibu rumah tangga yang menolak saham volatil karena ia ingin stabilitas psikologis untuk mendidik anaknya dengan tenang. Seorang kakek yang memilih deposito rendah bunga karena tak ingin menghabiskan masa tua menyesali fluktuasi. Apakah mereka bodoh, atau justru sangat sadar diri? Investor yang tidak pernah untung. Dikenal di media sebagai Pak Mahfud sang penunggu dana tunai. Ia tidak pernah beli saham. Bahkan saat semua teman-temannya dapat return 100% dari reksadana, ia tetap menyimpan uangnya di bawah kasur. Semua orang mengejeknya. Tapi ketika pandemi datang, ia adalah satu dari sedikit orang di lingkungannya yang tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan tenang. Ketika perusahaan-perusahaan bangkrut, dia tak kehilangan apa-apa. Apakah ia tidak rasional? Mungkin, tapi ia tidak panik, tidak stres, dan tidak bangkrut. Dan terkadang, itu lebih berharga dari 10% return tahunan. Rasional tidak akan menyelamatkanmu dari ketakutan. Ada sebuah kutipan dari psikolog keuangan Carl Richard. Rasa takut tidak peduli dengan model spreadsheetmu. Ini benar. Ketika kamu cemas akan masa depan, grafik return tidak menenangkanmu. Ketika anakmu sakit, teori probabilitas tidak membantu. Ketika kamu dikejar utang, kamu tidak peduli tentang suku bunga efektif. Kita bukan makhluk yang hanya mengandalkan data. Kita hidup di dunia nyata, dengan emosi,
pengalaman, dan sejarah pribadi. Kehidupan, roller coaster emosi, bukan garis lurus Excel. Jika kita hidup dalam lembar Excel, kita akan membuat keputusan sempurna. Tapi kenyataannya, pasar naik dan turun secara tidak menentu. Kesehatan keluarga bisa berubah dalam semalam. Kepercayaan diri bisa menghilang hanya karena satu berita buruk. Dan di titik-titik itu, kewarasan menyelamatkan kita. Kewarasan membuat kita tetap bertahan. Kewarasan membuat kita bisa tidur. Kewarasan membuat kita bangun esok hari dan masih punya semangat. Reasonable bukan solusi sementara, itu strategi bertahan hidup. Banyak orang menyamakan reasonable dengan jalan tengah. Padahal, reasonable adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Berani bilang tidak pada peluang besar demi ketenangan batin. Berani melewatkan investasi karena tahu kamu belum siap. Berani tampil bodoh di mata orang lain demi menjaga isi rumah tetap harmonis. Dalam jangka panjang, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten, paling sadar diri, dan paling bisa berdamai dengan realita. Reasonable sama dengan manusiawi. Saat kamu memilih jalan yang tidak rasional, tapi bisa kamu jalani, kamu sedang memilih kehidupan. Saat kamu menolak jalan optimal, karena itu membuatmu stres, kamu sedang melindungi jiwamu. Dan saat kamu berkata, saya tahu apa yang terbaik untuk saya. Meskipun bukan terbaik menurut orang lain, kamu sedang menghidupi kebebasanmu sendiri. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat menumpuk angka. Tapi siapa yang paling bisa menjalani harinya dengan damai, sadar, dan bersyukur. Kita mungkin tidak selalu rasional, tapi kita bisa selalu reasonable. Dan dalam dunia yang makin bising, penuh tekanan, dan membandingkan segalanya, menjadi reasonable adalah bentuk perlawanan yang paling jujur dan paling sehat. Ketika dunia menuntut rasionalitas, kita hanya ingin waras. Visual, close-up wajah seseorang menatap grafik pasar saham yang bergejolak. Musik piano sendu perlahan masuk. Kita hidup di zaman di mana ekspektasi terhadap keputusan kita sangat tinggi. Jika kamu gagal memilih saham terbaik, kamu dibilang bodoh. Jika kamu tidak ikut tren kripto, kamu dibilang ketinggalan zaman. Jika kamu memilih menyimpan uang demi keamanan batin, kamu dibilang tidak berkembang. Kita hidup dalam masyarakat yang memuja rasionalitas, tapi sering lupa, tidak semua orang hidup dalam realitas yang sama. Seorang pengusaha muda bisa mengambil risiko besar karena dia masih punya waktu untuk bangkit jika jatuh. Tapi seorang ibu tunggal dengan 2 anak tidak bisa bermain-main dengan risiko, meski potensi keuntungannya besar. Rasionalitas itu angka, tapi kewarasan itu rasa. Teori keuangan punya banyak formula. Capital Asset Pricing Model, CAPM, Efficient Market Hypothesis, Expected Utility Theory. Tapi tidak satupun dari teori itu memperhitungkan trauma masa kecil karena kemiskinan. Tidak satupun memperhitungkan rasa takut kehilangan pekerjaan di usia 50. Tidak satupun mempertimbangkan kecemasan malam hari ketika anak sedang sakit dan tabungan nyaris habis. Itulah sebabnya, reasonable lebih penting dari rasional. Karena hidup bukan kompetisi optimalitas. Hidup adalah perjuangan menjaga kewarasan. Kisah nyata, kakek penjual es dan strategi bertahan hidup. Di sebuah desa kecil di Garut, ada seorang pria tua yang setiap hari mendorong gerobak es keliling. Namanya Pak Darto, umurnya 74 tahun. Pak Darto tidak pernah paham investasi. Dia tidak punya rekening bank. Tapi setiap hari, dari hasil jualan, dia menyisihkan Rp5.000. Disimpan di toples plastik, di bawah tempat tidurnya. Kalau nanti sakit, saya pakai. Kalau ada cucu saya butuh uang sekolah, saya kasih. Kalau Tuhan panggil saya, biar bisa buat biaya kuburan, katanya. Mungkin bagi dunia modern, Pak Darto tidak rasional. Tapi apakah dia tidak bijak? Bukankah dia paham betul apa yang dibutuhkannya, ketenangan, kejelasan, dan kendali atas hidupnya sendiri? Dalam dunia keuangan yang semakin kompleks, di mana algoritma bisa membaca pasar lebih cepat daripada detak jantungmu, dan jutaan opini berseliweran setiap detik. Satu hal yang tetap tak berubah, kita adalah manusia. Kita merasa, kita khawatir, kita pernah trauma, kita punya orang yang kita cintai, dan kita ingin melindungi mereka. Dan itulah mengapa, keputusan kita tidak selalu rasional, tapi hampir selalu masuk akal. Bagi siapa kita, dari mana kita berasal,
dan apa yang kita perjuangkan. The Psychology of Money bukan hanya tentang cara menjadi kaya, tapi tentang bagaimana tetap waras ketika uang, dunia, dan hidup berjalan di luar kendali kita. Don't aim to be coldly rational. Aim to be deeply reasonable. Morgan Housel. Jika ada satu pelajaran yang bisa kamu bawa dari bab ini, biarlah ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengikuti jejak orang lain. Tidak apa-apa jika keputusanmu lebih lambat, lebih hati-hati, lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, uang bukan tentang angka, tapi tentang bagaimana kita merasa saat kepala menyentuh bantal setiap malam. Kalau kamu merasa konten ini menyentuh sisi terdalam dari bagaimana kamu memandang uang dan hidup, bantu kami menyebarkan pesan ini. Klik like, tulis refleksimu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk terus ikut dalam perjalanan dokumenter berikutnya dari The Psychology of Money.